Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wahabana 'alal Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'dah. Baiklah rekan-rekanku sekalian, para pemirsa yang insyaallah disayangi, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya Harun Basalamah, salah satu mahasiswa PKU MUI DKI Jakarta ke-18, insyaallah akan sedikit mengulas terkait pemaparan dan materi yang sudah disampaikan oleh dosen kami tercinta, Ustadzul Kiram, yakni Dr. Tubagus Wahyudi, atau yang biasa kita sebut Om Bagus. Ada beberapa poin yang mungkin akan kami sampaikan dari sekian banyak materi yang sudah beliau sampaikan kepada kami dan menjadi wawasan pembaharuan untuk kami khususnya para mahasiswa PKU. Yang pertama, yakni ada pembagian manusia ya, terhadap pemikirannya dan golongannya menjadi 4 bagian. Yang pertama, manusia itu adalah manusia yang mengetahui dirinya, ya, dia ngerti, dia tahu dan dia paham bahwasanya dia tahu. Seseorang yang tahu atau berilmu dan dia tahu kalau dirinya itu berilmu atau tahu. Nah, inilah golongan orang yang kita harus ikuti. Karena apa? Dengan dia mengetahui bahwasanya dirinya tahu, dia bisa dan dapat melakukan segala hal sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan untuknya. Ketika kita sebagai seorang mengetahui bahwasanya ada orang seperti itu, maka kita wajib untuk mengikuti orang tersebut. Kemudian golongan yang lain itu adalah orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwasanya dirinya tahu. Jadi dia itu mengerti sebetulnya. Namun dengan mengertinya dia tidak menyadari bahwasanya dirinya itu mengerti. Nah, orang yang seperti ini dengan tidak sadarnya dia, kita punya tugas untuk menyadarkan ataupun membangunkan orang tersebut sehingga dia bisa tersadarkan dan dia mengerti bahwasanya dia itu tahu atau dia itu berilmu. Nah, golongan manusia-manusia seperti inilah yang wajib kita ingatkan atau kita ajak untuk bisa masuk ke koridor yang seharusnya. Selanjutnya ada lagi tipe golongan ketiga yang menurut keterangan dari Om Bagus jelaskan bahwasanya ada orang yang tidak tahu tapi dia sadar bahwa dia itu tidak tahu. Nah, ini juga termasuk dari golongan yang baik. Mengapa? Karena dengan kesadarannya dia, ya, walaupun dia tidak mengerti, dia tidak berilmu ataupun dia tidak tahu, tapi dia sadar, oh, saya ini tidak tahu, saya ini tidak mengerti. Dengan kesadarannya dia ini dapat membawa dia untuk terus belajar, untuk mencari cara bagaimana caranya agar dengan ketidaktahuan dia ini dia bisa menjadi tahu. Dan tugas kita sebagai orang yang mengetahui jenis golongan seperti ini, kita wajib ingatkan, kita juga perlu arahkan dia agar dia bisa belajar, agar dia bisa berilmu sehingga dia bisa paham dan dia bisa tahu. Dan golongan yang terakhir adalah orang yang tidak mengerti, tidak berilmu dan tidak tahu, kemudian dia juga tidak sadar bahwasanya dia tidak tahu dan dia tidak mengerti. Nah, golongan ini yang mungkin perlu kita hindari, sangat berbahaya karena dengan ketidaktahuan dia, kemudian dia tidak menyadari bahwasanya dia itu tidak berilmu, dia tidak mengerti. Nah, ini yang akan mencelakakan. Jika orang ini membawa orang lain mengikuti apa yang dia lakukan, maka akan membawa kepada kemudaratan atau bahaya. Dan dari 4 golongan ini, maka yang pasti yang mana yang harus kita pilih,
ya 1, 2 atau 3 itu masih termasuk yang mungkin bisa kita ikuti, atau bisa kita bangunkan dan ingatkan, atau bisa kita arahkan. Namun yang terakhir ini yang harus kita hindari. Selanjutnya, poin lain yang Om Bagus sempat jelaskan kepada para mahasiswanya, yaitu mahasiswa MUI, adalah bahwasanya PKU adalah kader-kader umat yang harus membina dan mengarahkan masyarakat ataupun umat khususnya yang ada di sekitarnya. Akan menjadi sebuah masalah baru ketika seorang ustadz atau dai hadir kepada masyarakat, kemudian ia ingin memberikan pengarahan ataupun ilmunya kepada masyarakat. Namun ketika masyarakat itu menemukan masalah-masalah di kehidupannya, bertanya kepada para dai atau ustadz yang hadir bersama, namun dai tersebut tidak mampu untuk menjelaskan, untuk menjawab. Lalu akan dibawa kemana masyarakat ini? Akan melakukan apa masyarakat ini jika para dai-nya pun tidak bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungannya? Karena apa? Justru peran dai itulah yang harus bisa menjadi benteng dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Jika para dai tidak dapat membendung permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan atau di masyarakatnya, maka kemana masyarakat akan lari? Pasti masyarakat akan mencari solusi itu, sehingga pada akhirnya mereka lari ke tempat-tempat yang seharusnya tidak mereka temui. Kemana mereka lari? Mereka lari ke ahli nujum. Mereka mencari dukun-dukun. Mereka mencari